Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pelajar Nusantara dimanapun kamu berada, ya, apa kabar kamu hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Semoga kamu semua beserta dengan keluarga senantiasa sehat selalu, ya. Dan jangan lupa kalau kamu terpaksa harus keluar rumah, tetap terapkan protokol kesehatan ya, agar kita terhindar dari terhindar dari apapun lah kayak gitu ya. Semoga kamu semua sehat semua ya. Dan jangan lupa semoga kamu tetap semangat untuk belajar dan belajar ya. Belajar untuk menjadi manusia, belajar untuk menjadi orang, belajar untuk terus menimba ilmu, karena dengan ilmu kita menjadi tahu, dengan ilmu kita bisa paham, dan dengan ilmu kita menjadi mengerti ya. Dengan ilmulah gelap menjadi terang, kayak gitu ya, seperti itu. Baik, anak-anakku sekalian, masih ingatkah materi kita sebelumnya? Ya, betul. Kita kemarin sudah membahas terkait dengan perkembangbiakan pada tumbuhan ya, perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan ya. Dan kita akan lanjutkan kembali materi pembahasan kita yang cukup menarik ini. Namun sebelum kita lanjutkan ya, jangan lupa siapa saja yang sudah ikut hadir dalam belajar bareng kali ini kayak gitu ya, silahkan bisa kamu tuliskan nama dan kelas kamu di kolom chat atau di komentar ya. Dan jangan lupa bagi kamu yang belum subscribe ya, silahkan bisa mensubscribe apa bacanya ya, subscribe ya, subscribe Tugas Belajar channel ini agar tidak ketinggalan informasi-informasi yang terupdate ya, informasi yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kamu kayak gitu ya. Dan bagi kamu punya teman-teman yang mungkin serasa butuh tentang materi ini, kamu bisa sharekan ya kepada teman-teman kamu yang lain, karena belajar bareng bersama Tugas Belajar ini gratis ya, kayak gitu ya, seperti itu. Baik, para pelajar hebat semua, kita akan lanjutkan materi kita ya. Kita akan mencoba untuk mengupas sedikit yang kemarin sempat kita bahas, yaitu terkait dengan perkembangbiakan generatif ya. Setelah kemarin kita membahas terkait dengan jenis-jenis bunga ya, bunga. Jadi bunga itu adalah salah satu, bukan salah satu ya. Bunga itu berarti alat perkembangbiakan pada tumbuhan ya. Dalam hal ini adalah tumbuhan Angiospermae ya, atau tumbuhan yang berbiji tertutup ya, itu terdapat di bunga. Sebagaimana kamu ketahui ketika kita membahas di pertemuan yang lalu bahwa perkembangbiakan pada tumbuhan itu ada yang kemudian dia itu kawin dan ada juga yang tak kawin ya. Yang kawin itu disebut dengan generatif, yang tak kawin itu disebut dengan vegetatif. Dan yang kawin ini atau yang generatif ini dia melibatkan gamet jantan ya, melibatkan gamet jantan dan melibatkan gamet betina. Pertanyaannya adalah di manakah atau apa alat yang kemudian menghasilkan gamet jantan dan gamet betina pada tumbuhan tersebut. Nah, untuk Angiospermae kemarin kita sudah bahas, ternyata itu ada di bunga ya, kayak gitu ya. Bagian-bagian bunga juga udah kita bahas. Nah, pertanyaannya adalah apakah kemudian ketika tumbuhan itu terdapat bunga, apakah kemudian bunga itu langsung menjadi tumbuhan baru kayak gitu ya? Nah, ternyata tidak ya, ada proses yang harus dilewati sehingga nanti akan muncul atau akan tumbuhan baru kayak gitu ya. Nah, karena itu di bagian awal ini ya, kita kupas sedikit bahwa proses perkembangbiakan pada tumbuhan secara generatif ini paling tidak ini ada beberapa tahapan ya. Yang pertama adalah polinasi, kemudian ada fertilisasi, ada penyebaran biji, dan ada perkecambahan kayak gitu ya, seperti itu. Baik, anak-anak semua, sebelum kita lanjut ke materi lebih dalam lagi ya, jangan lupa silahkan ketikkan nama dan kelasnya ya, atau dari sekolah mana ya. Kemudian jangan lupa ya di subscribe. Kemudian juga jangan lupa bersihkan jiwa kita
kita siapkan untuk menerima ataupun membahas, mengkaji apa yang kita akan kaji kali ini, dan mudah-mudahan kita diberikan pemahaman ya. Jangan lupa kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa ya, agar diberikan ilmu yang bermanfaat dan diberikan pemahaman. Baik, kita mulai saja ya anak-anak sekalian. Jadi perkembangbiakan generatif pada tumbuhan itu ada proses yang pertama itu ada polinasi ya. Polinasi itu namanya penyerbukan ya. Kemudian fertilisasi. Nah, fertilisasi ini istilahnya adalah pembuahan kayak gitu ya, seperti itu ya, pembuahan, kemudian penyebaran biji dan perkecambahan kayak gitu ya. Jadi setelah penyebaran biji itu baru nanti akan dibahas terkait dengan perkecambahan. Nah, polinasi itu sendiri apa? Polinasi itu adalah jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Jadi jatuhnya serbuk sari atau menempelnya serbuk sari di atas kepala putik itu yang disebut dengan penyerbukan ya, atau polinasi. Nah, fertilisasi itu apa? Fertilisasi itu pembuahan ya, yaitu bertemunya sel gamet jantan dengan sel gamet betina. Atau dengan kata lain, fertilisasi itu merupakan proses meleburnya gamet jantan dan gamet betina yang membentuk zigot kayak gitu ya. Nah, apa itu gamet ya? Sel gamet itu sendiri atau gamet itu adalah sel haploid ya, sel haploid atau sel yang dia itu hanya satu pasang ya, atau N saja ya, kayak gitu ya, atau sel haploid yang ini dikhususkan untuk fertilisasi. Ya, baik, kita sedikit mengulas ya. Ini peta konsepnya terkait dengan perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae ya, yaitu ada vegetatif, ada generatif ya. Vegetatif kita udah bahas kemarin. Nah, kita akan lihat yang generatif. Jadi yang generatif itu kita akan bahas terkait dengan penyerbukan ya, penyerbukan atau polinasi terlebih dahulu. Nanti akan dilihat bagaimana berdasarkan jenis perantaranya. Ini ternyata berdasarkan jenis perantaranya itu ada penyerbukan yang disebut dengan anemogami ya, anemogami, kemudian ada entomogami, kemudian juga ada ornitogami, kemudian chiropterogami, dan antropterogami kayak gitu ya. Antropterogami itu berdasarkan jenis perantaranya. Sedangkan penyerbukan atau polinasi berdasarkan asal dari serbuknya, asal serbuk sarinya ini terdiri dari autogami, kemudian geotonomogami, kemudian allogami atau xenomogami, kemudian berikutnya adalah hibridogami kayak gitu ya, seperti itu. Nah, setelah penyerbukan atau polinasi, kita akan masuk ke tahapan berikutnya, yaitu fertilisasi atau pembuahan. Nah, pembuahan itu sendiri ada dua, yaitu ada pembuahan ganda dan ada pembuahan tunggal. Nah, seperti apa pembuahan ganda, pembuahan tunggal? Nah, kita nanti akan kupas ya. Kemudian selanjutnya nanti akan jadi biji ya. Jadi biji, ada yang biji saja, ada yang kemudian biji dibungkus dengan daging gitu kan. Nah, apakah kemudian setelah jadi biji itu langsung jadi tanaman? Nah, ternyata di sini ada proses juga penyebaran biji ya. Ada penyebaran biji. Nah, untuk penyebaran biji ini juga ada macam-macamnya, ada anemokori, ada hidrokori, ada zookori ya, ada antrofokori kayak gitu ya. Nah, setelah itu baru kita akan bahas terkait dengan perkecambahan kayak gitu ya. Oke, bagi kamu yang butuh bagannya silakan boleh di screenshot ya kayak gitu. Baik, anak-anak sekalian, kita akan lanjutkan saja pembahasannya, yaitu macam-macam penyerbukan ya. Tadi berdasarkan asal serbuk sarinya, masih ingat ya, ada penyerbukan sendiri atau autogami. Apa itu autogami? Jadi serbuk sari itu berasal dari bunga itu sendiri ya. Serbuk sarinya itu berasal dari bunga itu sendiri. Sedangkan yang kedua itu penyerbukan tetangga ya, getonogami. Serbuk sari itu berasal dari bunga lain pada tumbuhan itu juga. Jadi dia berasal dari bunga lain tapi berada dalam tumbuhan itu kayak gitu ya, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah penyerbukan silang atau allogami atau xenomogami ya, yaitu serbuk sari itu berasal dari bunga tumbuhan lain yang berjenis sama. Jadi serbuk sarinya berasal dari bunga tumbuhan lain. Jadi tumbuhannya ada dua ya, tapi jenis tumbuhannya itu sama kayak gitu. Itu namanya xenomogami. Kemudian berikutnya adalah penyerbukan bastar atau hibridogami. Hibridogami itu apa? Serbuk sari itu berasal dari bunga tumbuhan lain yang berbeda jenis. Yang berbeda jenis. Jadi berbeda jenis, setidaknya satu sifat beda.
ya. Jadi memiliki sifat yang berbeda. Misalkan bunganya mawar, bunganya hitam nggak ada ya. Bunganya merah dengan bunganya putih misalkan ya, kayak gitu. Kemudian terjadilah penyerbukan bastar ya, kayak gitu kan, seperti itu. Nah, ini jenis-jenis penyerbukan. Mulai dari penyerbukan sendiri, kemudian penyerbukan tetangga, kemudian penyerbukan silang, penyerbukan bastar. Jadi kalau penyerbukan sendiri itu ini masih di dalam satu bunga ya, di dalam satu bunga. Kalau penyerbukan tetangga ini bunga satu ke bunga yang lain tapi dalam satu tumbuhan ya. Jadi bunganya tetanggaan gitu kan, seperti itu. Nah, kalau penyerbukan silang dari bunga yang tumbuhan yang satu ke bunga tumbuhan yang lain, kayak gitu ya. Ini namanya penyerbukan silang. Kalau penyerbukan bastar ini dari bunga yang jenisnya kecil misalkan ya ke jenisnya besar, kayak gitu ya. Jadi memiliki sifat beda, kayak gitu ya. Tentu tanamannya berbeda ya, tumbuhannya juga berbeda, dalam arti tumbuhannya itu ada dua jenis gitu ya, ada dua jenis begitu. Tapi dalam satu jenis tumbuhan ya, kayak gitu. Baik. Ini ya penyerbukan sendiri ya. Jadi ini contohnya seperti bunga ini yang kemudian dibantu oleh lebah, kayak gitu ya. Sampai kemudian terjadilah fertilisasi sampai kemudian menjadi biji, dan bijinya baru ditanam dan akhirnya berkecambah dan seterusnya. Kemudian untuk penyerbukan tetangga atau geotonomagami ya, ini ya tadi sudah kita lihat ya untuk tetangga. Kemudian yang alogami ini ya, jadi alogami itu ada ada beberapa ya. Nah, ini ada xenomagami ya, silang ya, dari satu ke satu yang lainnya. Kemudian selanjutnya, nah ini gambarnya ya, gambarnya seperti ini, bisa dilihat oleh kalian bagaimana sang lebah ini mencoba membantu terjadinya penyerbukan ya, berbagai macam penyerbukan, kayak gitu ya. Baik itu penyerbukan sendiri maupun penyerbukan silang ataupun penyerbukan bastar. Oke, selanjutnya pertanyaannya adalah bagaimana serbuk sari itu jatuh di atas kepala putik? Ya, bagaimana serbuk sari itu bisa jatuh di atas kepala putik? Mengingat kita ketahui bahwa tumbuhan itu berbeda dengan hewan, berbeda juga dengan manusia. Dimana kalau hewan dengan manusia itu memiliki alat gerak yang aktif ya, kita bisa menggerakkan sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Nah, kalau tumbuhan itu tidak bisa seperti itu ya. Tetapi serbuk sari dia harus nempel di kepala putik. Nah, ini bagaimana serbuk sari itu jatuh di atas kepala putik, kayak gitu ya. Nah, karena itu kita coba lihat ya gambar ini. Kamu mungkin bisa melihat ya gambar ini. Ketika kamu melihat lebah ini, kamu mungkin pernah melihat bagaimana lebah atau hewan yang lain itu datang untuk mendatangi bunga, kayak gitu ya. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya diambil oleh lebah dari bunga itu? Apa yang diambil oleh lebah dari bunga tersebut? Apakah apa sih manfaat keberadaan lebah tersebut bagi bunga? Apakah lebah ini bermanfaat atau tidak? Gitu ya. Nah, ternyata lebah dan hewan lain itu tertarik pada bunga. Memang di sini karena warnanya ya, karena warnanya sangat menarik, kayak gitu kan, seperti itu. Selain itu juga di bunga itu ada madu, ada nektar ya, yang dihasilkan oleh bunga yang kemudian itu menjadi makanan bagi lebah, kayak gitu ya, seperti itu. Jadi di sini terdapat hubungan yang saling menguntungkan ya antara lebah atau hewan lain dengan bunga, kayak gitu ya, seperti itu. Nah, lebah dan hewan lain ternyata tidak hanya saling menguntungkan seperti itu saja ya, tetapi juga lebah tersebut itu membantu bunga untuk melakukan penyerbukan, kayak gitu ya. Nah, pada tumbuhan proses fertilisasi atau pembuahan yang kemudian diawali dengan peristiwa polinasi atau penyerbukan yang kemudian nanti dibantu oleh lebah, dibantu oleh yang lainnya, kayak gitu kan, seperti itu. Nah, inilah yang kemudian disebut dengan penyerbukan, kayak gitu ya. Ini jadi mengapa lebah mendatangi bunga ya, apa yang diambil oleh lebah, kayak gitu ya. Apa manfaat keberadaan lebah bagi bunga? Ya, bisa kamu jawab ya pertanyaan ini, kayak gitu ya. Ya betul, kayak gitu ya. Jadi lebah mendatangi bunga
karena ada madunya, ada warna-warni dari bunga itu sendiri yang menarik gitu ya. Kemudian apa yang diambil oleh lebah ya nektar dari bunga itu sendiri. Kemudian apa manfaat keberadaan lebah dan bagi bunga, ternyata dia juga sangat bermanfaat ya. Lebah dan hewan lain itu membantu bunga dalam proses penyerbukan kayak gitu ya. Nah, karena kita tahu ya, pada tumbuhan proses fertilisasi itu atau pembuahan itu diawali oleh peristiwa polinasi terlebih dahulu ya, atau disebut juga dengan penyerbukan. Nah, proses menempelnya serbuk sari ke kepala putik ya, proses menempelnya serbuk sari yang dia menghasilkan gamet jantan, kemudian dia menempel ke kepala putik yang menghasilkan gamet betina begitu ya. Inilah yang disebut dengan polinasi atau penyerbukan kayak gitu. Baik anak-anak sekalian, ternyata penyerbukan itu ada banyak macamnya ya. Penyerbukan berdasarkan perantara atau vektornya. Nah, ini ada beberapa macam. Yang pertama ada anemogami. Nah, ini penyerbukan dengan perantaraan angin ya. Ini disebut dengan anemogami. Kamu bisa mengingatnya ke kata anemo ya. Anemo maka kamu ingat angin kayak gitu ya. Nah, ini contohnya adalah tanaman jagung ya. Jadi jagung ini perantaranya itu dengan angin ya. Nanti kita akan lihat bagaimana ciri-cirinya. Kemudian yang berikutnya adalah hidrogami. Hidrogami ini perantaraannya adalah air ya. Kita ingat kata kuncinya adalah hidro kayak gitu ya. Ini contohnya hidrilla. Kemudian antropogami. Nah, antropogami ini perantaraannya itu manusia ya. Kita ingat kata kuncinya antropo ya, kayak gitu. Antro ya, kayak gitu antropo. Ini contohnya adalah tanaman anggrek kayak gitu. Kemudian berikutnya adalah zoidiogami. Nah, zoidiogami itu adalah perantaraan penyerbukan dengan perantara hewan kayak gitu ya, hewan. Ini ada beberapa macam, ada yang kemudian perantara hewan itu berupa siput, maka disebut dengan malakogami. Ada juga serangga, maka disebut dengan entomogami. Ini contohnya bunga matahari ya, ini dengan serangga. Kemudian kelelawar, ini chiropterogami ya, chiropterogami. Contohnya kaktus. Kemudian burung ini ornitogami ya, contohnya itu bunga dadap kayak gitu ya. Ini banyak istilah ya, tapi kamu insya Allah bisa mengingat-ingat istilah tersebut dengan jenis perantaranya. Kamu tinggal ingat saja kata kuncinya ya. Anemo itu angin, hidro itu adalah air, kemudian antro itu adalah manusia, antropologi ya, ingat ke antropologi. Kemudian zoidiogami itu adalah dengan hewan ya, ingat ke zoo ya. Kemudian malakogami itu adalah siput. Kemudian entomogami itu adalah serangga ya. Ini kalau entomogami ini kamu bisa mengingat ke ants ya, ant ya. Dalam bahasa Inggris kan ant, kalau ditulis ant itu adalah semut ya. Semut itu bagian dari serangga kayak gitu. Kemudian chiropterogami ini kamu bisa mengingat kata kuncinya adalah K ya. Chiropterogami ini adalah kelelawar. Contohnya adalah kaktus ya, semuanya ini huruf K. Kemudian kalau burung ini disebut dengan ornitogami ya, oren ya. Kamu bisa ingat ke burung ya, burung ya. Jadi ada R-nya di sini ya, ada R-nya, ornitogami. Nah, ini contohnya adalah bunga dadap kayak gitu. Baik, ini bagaimana ciri bunga yang diserbukan oleh serangga? Nah, di sini ada ciri-cirinya. Ciri bunga yang diserbukan oleh serangga itu mahkotanya itu besar, kemudian mahkota berwarna menyolok ya, menyolok, kemudian menarik, cerah. Nah, sehingga serangga itu tuh pengen ya hinggap di bunga yang menarik, yang menyolok, yang cerah tersebut. Kemudian biasanya dia memiliki bau yang khas ya, bunganya memiliki bau yang khas, kemudian menghasilkan nektar atau menghasilkan madu. Dan pada umumnya serbuk sarinya itu lengket. Jadi serbuk sari itu umumnya lengket ya, sehingga ketika nanti ada serangga yang kemudian nempel ya, dia bisa nempel ke serangga tersebut kayak gitu. Ya, itu ciri bunga yang diserbukan oleh oleh serangga kayak gitu. Nah, selanjutnya bagaimana ciri bunga yang diserbukan oleh angin? Nah, ciri bunga yang diserbukan oleh angin ini cirinya itu serbuk sarinya banyak ya, banyak, kecil, kemudian ringan. Nah, sementara kepala sari itu besar ya, kepala sari besar, kemudian tangkai sarinya panjang. Kemudian kepala putik ya berbulu, kepala putiknya berbulu dan terentang keluar dari bunga. Nah, mahkotanya itu kecil atau bahkan tidak punya mahkota kayak gitu. Nah, ini ciri bunga yang diserbukan oleh angin.
Nah, ini contohnya ya, banyak di sini bunga yang diserbukan oleh angin tersebut. Nah, ini bagaimana angin melakukan penyerbukan ya kepada beberapa bunga tersebut kayak gitu ya. Nah, selanjutnya jagung ya. Jagung juga ini sama penyerbukannya oleh angin ya, oleh angin kayak gitu kan, seperti itu ya, ringan ya. Nanti maka ketika serbuk sari ini nempel di kepala putik ya, dia akan berbuah kayak gitu, jadilah jagung kayak gitu kan, seperti itu. Oke anak-anak sekalian, selanjutnya ornitogami. Nah, ornitogami itu ya, ingat ornitogami ini adalah penyerbukan oleh burung kayak gitu ya. Penyerbukan oleh burung. Cirinya apa? Ukuran bunga itu besar, ukuran bunganya besar, kemudian berwarna merah cerah, dia tidak berbau ya, nektarnya banyak ya, mahkotanya berbentuk trompet ya, rata-rata mahkotanya itu berbentuk trompet. Contohnya adalah bunga cangkring ya, atau bunga dadap. Ini masuk ke ornitogami kayak gitu. Selanjutnya adalah chiropterogami. Nah, chiropterogami itu apa? Dia ciri bunganya itu menghasilkan nektar ya, menghasilkan nektar, tetap ada nektarnya, kemudian memiliki warna menarik ya, jadi warnanya juga masih tetap menarik, menghasilkan bau kayak gitu ya, jadi harum ya, menghasilkan bau. Kemudian ciri yang khasnya adalah chiropterogami itu mekar pada malam hari ya, jadi bunganya itu mekar pada malam hari. Nah, ini contohnya adalah tanaman kaktus ya, tanaman kaktus kayak gitu. Nah, ini contoh kelelawar yang membantu penyerbukan ya. Kemudian berikutnya adalah malakogami. Nah, malakogami itu apa? Penyerbukan dengan bantuan siput ya. Jadi siput ini dapat menjadi perantara penyerbukan pada bunga yang memiliki putik dan kotak sari yang posisinya hampir atau sama tinggi. Jadi hampir sama ya, atau hampir hampir sama tingginya kayak gitu kan, seperti itu. Nah, contohnya seperti pada bunga Rhodai japonica ya, atau Liliaceae dan Aresiae ya, kayak gitu ya. Nah, ini ya, ini untuk contoh bagaimana siput ini membantu penyerbukan bunga tersebut kayak gitu. Oke, itu disebut dengan malakogami. Nah, selanjutnya antropogami. Antropogami itu dengan bantuan manusia ya penyerbukannya. Ini cirinya itu bunganya berumah dua ya, bunganya berumah dua, artinya dalam satu pohon hanya terdapat bunga jantan saja, atau di pohon yang lain itu terdapat betina saja gitu ya. Jadi berumah dua, sehingga sulit untuk terjadinya penyerbukan itu ya. Jadi serbuk sari itu sulit untuk bertemu dengan putik ya. Oleh karena itu manusia membantu untuk melakukan agar terjadi penyerbukan ya, maka dibantulah oleh manusia kayak gitu. Nah, ini contohnya adalah anggrek ya. Contohnya anggrek, kemudian vanili dan salak kayak gitu ya. Itu beberapa contohnya. Baik, anak-anak sekalian ya, itu terkait dengan apa namanya itu tadi, jenis-jenis dari perantara penyerbukan ya. Masih ingat ya, ada macam-macamnya kayak tadi ya. Ini kita coba diingat kembali. Ini untuk yang vegetatif ya. Ini kalau ini untuk vegetatif ya, kita masih ingat ya, yang vegetatif masih ingat ya. Coba kita merefresh kembali ya untuk yang vegetatif. Ini udah jelas ya, kita udah bahas kayak gitu. Kemudian selanjutnya untuk ya generatifnya ya. Ini untuk generatifnya ya, untuk generatifnya. Jadi seperti ini untuk generatifnya, tadi kita udah dibahas kayak gitu ya. Mudah-mudahan kamu sudah mengingatnya dan sudah terkonsep ya dalam peta pola pikir kamu kayak gitu ya. Baik itu penyebaran biji, perkecambahan, pembuahan dan penyerbukannya kayak gitu. Nah, oke, ini juga Bapak tadi ingatkan ya. Jadi ada polinasi, kemudian ada fertilisasi, penyebaran biji dan perkecambahan kayak gitu. Itu untuk perkembangan generatif. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apa yang terjadi pada serbuk sari setelah penyerbukan? Nah, apa yang terjadi pada serbuk sari setelah terjadinya penyerbukan? Jadi ketika tadi penyerbukan itu dibantu oleh perantara dengan berbagai macamnya gitu ya, serbuk sari itu menempel di kepala putik. Nah, pertanyaannya adalah apa yang terjadi pada serbuk sari setelah penyerbukan itu? Ya, betul. Jawabannya adalah
fertilisasi. Jadi adanya pembuahan kayak gitu ya, adanya pembuahan kayak gitu. Nah, bagaimana pembuahan ini ya? Seperti apa? Nah, ini. Jadi ketika serbuk sari itu melakukan penyerbukan begitu ya. Serbuk sari itu memiliki inti vegetatif dan inti generatif. Jadi di serbuk sari ini dia punya inti vegetatif dan inti generatif. Ya, di serbuk sari ini. Nah, setelah serbuk sari itu melekat pada kepala putik ya, pada stigma ya, ini kepala putik kayak gitu ya. Dia apa namanya itu melekat ya pada kepala putik yang sesuai berasal dari tumbuhan yang sejenis ya. Maka serbuk sari akan menyerap air. Jadi serbuk sari ini akan menyerap air dan akhirnya kamu tahu sendiri kan, kalau ada biji yang kemudian kita keem gitu ya, kita rendam, maka biji tersebut tuh akan mengembang gitu kan, seperti itu. Nah, ini juga sama ya, serbuk sari akan menyerap air dan akhirnya apa, berkecambah ya, membentuk buluh serbuk sari. Jadi dia akan berkecambah. Nah, buluh serbuk sari tumbuh ya, kemudian bergerak menuju bakal buah melalui tangkai putik ya, melalui tangkai putik. Inti sel di dalam buluh serbuk sari ini akan menjadi 2. Jadi nanti inti selnya itu akan membelah menjadi 2. Nah, 2 inti sel generatif tersebut ini akan berkembang menjadi 2 inti sel sperma. Jadi dia akan berkembang menjadi 2 inti sel sperm ya, kayak gitu. Nah, ini ya untuk penyerbukan. Jadi serbuk sari setelah penyerbukan ya. Nah, ini satu inti vegetatif di dalam serbuk sari ini berperan menjadi penuntun gerak ya. Jadi ada penuntun geraknya, penuntun gerak tumbuh buluh serbuk sari ke bakal biji. Satu inti sel sperma dia membuahi inti sel telur. Jadi satu inti sel sperma dia membuahi inti sel telur atau ovum, dia membentuk zigot atau calon individu baru. Dan satu inti sel sperma yang lain dia akan membuahi inti kandung lembaga sekunder. Jadi ada yang membuahi membuahi inti sel telur ya atau ovum, dia akan menjadi calon individu baru. Dan satu inti sel sperma yang lainnya itu akan membuahi inti kandung lembaga sekunder yang membentuk endosperm atau cadangan makanan kayak gitu. Nah, pada proses ini terjadi 2 kali pembuahan ya. Maka karena terjadi 2 kali pembuahan, maka disebutlah dengan pembuahan ganda kayak gitu ya, pembuahan ganda. Nah, ini kamu bisa lihat ya di sini ya, ke warna biru ini sampai kemudian akhirnya di sini ya terjadi peleburan kayak gitu. Nah, ini lebih jelasnya kamu bisa menyimak ya, bisa melihat dari gambar ini. Jadi ya ada kepala putik, ada tangkai putik, ada inti sel generatif, ada inti sel vegetatif ya. Kemudian ada bakal buah, ada bakal biji kayak gitu. Oke, anak-anakku sekalian, sebagaimana tadi udah disinggung di awal ya, fertilisasi ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah gimnospermae. Yang pertama adalah terjadi pembuahan tunggal. Jadi pembuahan tunggal ini terjadi pada tumbuhan yang gimnospermae kayak gitu. Sedangkan pembuahan atau fertilisasi yang terjadi pembuahan ganda atau pembuahannya itu berupa pembuahan ganda, maka dia akan terbentuklah dari sana biji dan buah. Jadi kalau tunggal itu hanya berbentuk biji saja, sedangkan untuk pembuahan ganda dia terbentuk biji dan buah kayak gitu. Pembuahan tunggal adalah pembuahan pada tanaman di mana serbuk sari hanya membuahi 1 ovum saja di dalam bunga. Nah, itu pembuahan tunggal. Sedangkan pembuahan ganda itu adalah pembuahan pada tanaman di mana serbuk sari itu membuahi ya 2 jenis ovum dalam 1 bunga kayak gitu. Jadi ini untuk pembuahan ganda ya, pembuahan ganda. Jadi perbedaan pembuahan ganda, pembuahan tunggal ya seperti itu kayak gitu. Nah, ini siklus hidup dari Angiospermae kayak gitu ya. Di sini itu ada pembelahan gitu ya secara meiosis sampai kemudian akhirnya menjadi mitosis
sampai kemudian terbentuklah sel sperma, terbentuk telur kayak gitu. Nah yang lainnya dia terjadi pembelahan meiosis yang kemudian dari sana ada mikrospora, kemudian ada butir polen, sampai kemudian akhirnya seperti ini kayak gitu ya. Nah itu untuk siklus hidup angiosperma. Nah ini untuk pembuahan ganda, jadi inti sel, inti generatif itu 1 ya, ditambah sel telur, dia akan menghasilkan zigot. Jadi akan menghasilkan zigot atau calon individu baru. Sedangkan inti generatif yang kedua, nah, jadi ini inti generatif itu ada 2 ya. Ada inti generatif pertama yang dia akan ketemu dengan sel telur. Kemudian ada inti generatif yang kedua, yaitu dia bertemu dengan inti kandung lembaga. Ya, dia bertemu dengan inti kandung lembaga kayak gitu. Ya. Itu untuk pembuahan ganda. Nah, selanjutnya bagaimana? Ya, ini perbedaan antara pembuahan tunggal dengan pembuahan ganda ya. Jadi jumlah ovum yang dibuahi itu 1 kalau untuk pembuahan tunggal, sedangkan pembuahan ganda itu jumlah ovum yang dibuahinya itu 2 kayak gitu. Kemudian dilihat dari jenis tanaman, maka pembuahan tunggal itu terjadi pada Gymnospermae ya, yaitu berbiji terbuka kayak gitu. Sedangkan pembuahan ganda dia terdapat atau jenis tanamannya itu Angiospermae ya, Angiospermae atau berbiji tertutup. Nah, kemudian daging buah. Nah, keberadaan daging buah dalam pembuahan tunggal itu tidak ada ya, karena tidak ada pembuahan kedua yang menghasilkan daging buah. Sedangkan untuk pembuahan ganda, maka daging buah tersebut tuh ada kayak gitu. Oke, anak-anak sekalian, bagaimana jika serbuk sari itu tidak berasal dari tumbuhan sejenis? Ini serbuk sarinya nempel di kepala putik, tapi serbuk sarinya itu tidak berasal dari tumbuhan sejenis kayak gitu. Itu bagaimana? Nah, ternyata ketika serbuk sari yang tidak sesuai atau tidak berasal dari tumbuhan yang sejenis, maka dia akan meletak pada kepala putik ya, atau stigma. Maka serbuk sari ini tidak akan berkecambah membentuk bulu serbuk sari, sehingga proses tumbuhan atau fertilisasi itu tidak dapat terjadi. Ya, jadi tidak akan terjadi kayak gitu. Tidak berkecambah kayak gitu ya. Karena serbuk sarinya tidak sesuai, sehingga dia tidak melekat pada kepala putik kayak gitu. Nah, ternyata serbuk sari yang berasal dari tumbuhan lain itu tidak dapat melekat dengan kuat ya pada kepala putik kayak gitu. Nah, mengapa kayak gitu ya? Ingat materi tarik menarik antar molekul ya. Mungkin kamu pernah mengingat penjelasan terkait dengan adanya adhesi, adanya kohesi gitu kan. Apa itu adhesi kohesi itu? Ya, ini gaya tarik menarik antara molekul yang berbeda kayak gitu. Atau adhesi pada serbuk sari dengan kepala putik pada tumbuhan yang berbeda jenis itu amat lemah, sehingga menyebabkan serbuk sari itu mudah lepas dari kepala putik. Nah, selain itu pada permukaan serbuk sari terdapat senyawa kimia berupa lipid ya dan protein kayak gitu. Nah, juga enzim yang akan bereaksi dengan senyawa kimia pada putik. Jika tidak cocok, maka reaksi kimia itu akan terhambat. Akibatnya apa? Serbuk sari tidak dapat berkecambah membentuk bulu serbuk sari. Nah, ini hasil dari perkembangbiakan generatif tumbuhan itu seperti apa hasilnya? Nah, ternyata hasilnya itu nanti akan memiliki sifat atau sifatnya itu adalah kombinasi dari kedua induknya. Jadi kombinasi dari kedua induknya. Atau bisa dikatakan dia tidak persis sama dengan induknya. Jadi tidak sama dengan induknya ya, kayak gitu. Baik anak-anak sekalian, sudah selesai terkait dengan fertilisasi. Sekarang kita masuk ke penyebaran biji ya, penyebaran biji. Jadi ketika sudah dibuahi, tumbuh berkembang sampai kemudian jadi ya, sampai kemudian akhirnya tumbuh ya, kayak gitu. Nah, sekarang pernahkah kamu menemukan tumbuhan yang tempat tumbuh induknya itu berjauhan dengan tempat tumbuh anaknya? Pernah nggak? Ada tumbuhan yang tempat tumbuh induknya itu jauh sebetulnya ya, tapi si anaknya itu malah ada di tempat yang jauh tersebut. Pertanyaannya, mengapa demikian? Ya gitu. Nah, tumbuhan tersebut ternyata melakukan penyebaran biji. Jadi ada penyebaran biji. Setelah terjadi pembuahan, bakal biji akan berkembang menjadi biji kayak gitu. Nah, pada Angiospermae
Biji itu diselubungi oleh buah yang telah berkembang dari bakal buah atau varium. Ya, ini biji tertutup ya. Buah juga dapat membantu dalam penyebaran biji kayak gitu. Dimana si biji tersebut kan diperoleh dari buah. Ya, buahnya dibawa ke tempat yang lain misalkan ya. Kemudian si orang yang membeli buah tersebut itu dia akan memakannya, dan setelah makannya ada bijinya gitu ya. Jadi walaupun di tempatnya itu nggak ada, ketika sudah ada bijinya dia bisa menanam gitu, sehingga dari satu daerah ke daerah yang lain tuh bisa berpindah kayak gitu ya. Dia akan bisa berpindah kayak gitu. Baik, selanjutnya anak-anak sekalian, penyebaran biji yang jauh dari induk akan meningkatkan peluang biji untuk tumbuh dan berkembang dengan baik ya. Kalau dia jauh dari induknya, ya dia akan berpeluang untuk menjadi individu baru. Kenapa? Ya karena biji yang tumbuh pada suatu area yang dekat dengan induk itu akan berkompetensi dengan induk untuk mendapatkan cahaya, untuk mendapatkan air, untuk mendapatkan nutrisi kayak gitu. Nah, proses penyebaran bijinya sendiri itu dapat terjadi secara alami atau juga terjadi dengan bantuan manusia kayak gitu ya, seperti itu. Nah, ini kita lihat bagian konsepnya penyebaran biji ya. Ada anemokori ya. Anemokori itu apa? Penyebaran biji dengan bantuan angin ya. Jadi ingat anemo ya, sama dengan yang tadi ya, anemogami. Tapi kalau di sini itu anemokori ya, kori ya. Kori itu penyebaran ya, penyebaran biji kayak gitu. Nah, dengan bantuan angin ini bijinya cirinya itu kecil, ringan, bersayap. Contohnya adalah biji bunga dandelion kayak gitu. Kemudian selanjutnya adalah hidrokori. Nah, kalau hidrokori ini itu dengan perantara bantuan air kayak gitu ya. Nah, cirinya itu apa? Hidup di dekat perairan atau hidup di air kayak gitu. Contohnya apa? Kelapa, bakau kayak gitu. Itu contohnya. Kemudian selanjutnya jokori ya. Jokori itu ada entomokori. Ini perantara serangga. Contohnya adalah wijen ya, dan tembakau kayak gitu. Ini perantaranya itu melalui serangga ya. Kemudian ada kiropterokori ya. Ini perantara kelelawar. Contohnya jambu biji dan kelelawar. Kemudian ada ornitokori. Ornitokori itu perantaranya melalui perantara burung. Buahnya menjadi makanan burung. Nah, bijinya tak dapat dicerna. Nah, contohnya adalah beringin ya, beringin dan benalu. Kemudian berikutnya adalah mamokori. Ya, mamokori itu apa? Perantaranya melalui mamalia. Ya, melalui mamalia. Contohnya itu biji kopi yang dimakan oleh hewan luwak kayak gitu ya, kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah antripokori. Nah, kalau antripokori ini dia penyebaran bijinya dengan bantuan manusia, sehingga misalnya padi, jagung kayak gitu, itu dia mungkin mudah ya melekat pada pakaian. Setelah melekat pada pakaian, jatuh ya, ketika sudah menjadi zigot dia bisa jatuh ke tanah misalkan kayak gitu ya. Jadi akhirnya di perantara itu adalah melalui manusia kayak gitu. Nah, ini anemokori ya. Ini perantaranya melalui angin. Kemudian ini ada hidrokori ya, kelapa begitu ya. Dari tempat yang jauh bisa nyampe ke Indonesia karena dia itu ya tadi dibantu oleh air kayak gitu ya, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah entomokori, ini oleh serangga, bantuan penyebaran bijinya. Kemudian kiropterokori ya, dengan bantuan kelelawar. Kemudian juga ada ornitokori ya, dengan bantuan burung ya, seperti burung yang di layar ini. Jadi burung ini memegang kacang tanah ya. Ya, kacang tanah. Kalau misalkan si daleman kacang tanah ini nggak kemakan sama burung kayak gitu, misalkan dia akan jatuh ke tanah, ya dia nanti suatu saat akan jadi kayak gitu. Nah, mamokori ya, ini contohnya kayak gitu ya, luwak kayak gitu. Kemudian berikutnya adalah antropokori. Ini contohnya jagung ya, biji jagung ditanam di tempat kalian kayak gitu ya, oleh kalian, baik itu di sawah, di kebun kayak gitu. Nah, itu disebut dengan antropokori kayak gitu. Baik,
mangga juga sama ya. Ini kalau beli mangga kadang ada peloknya ya, ada bijinya kayak gitu. Nah, yang agak kreatif dia lemparin biji mangga tersebut ke pot ya, atau ke tempat untuk ditanam kayak gitu. Cuman nanti kalau proses pertumbuhannya akan lambat dibandingkan dengan cara yang lain kayak gitu ya. Baik anak-anak sekalian, nah setelah biji itu tersebar luas ya, kemudian kemana-mana gitu ya si biji tersebut itu, maka berikutnya si biji tersebut akan mungkin menemukan tempat yang cocok ya. Ketika sudah menemukan tempat yang cocok, maka si biji tersebut ya ditanam kayak gitu ya, ditanam, kemudian nanti akan muncul perkecambahan kayak gitu ya, perkecambahan. Oke, pernahkah kamu mengamati biji jagung dan biji kedelai yang dijual atau disimpan ya di pasar ya, banyak ya yang jualan. Pertanyaannya adalah mengapa biji tersebut tidak tumbuh menjadi tumbuhan baru dan tetap dia menjadi biji kayak gitu. Nah, ini biji yang masih belum tumbuh itu merupakan biji yang berada pada keadaan dormansi biji. Jadi ada dormansi biji kayak gitu. Dormansi itu apa? Peristiwa di mana biji mengalami masa istirahat. Jadi biji itu mengalami masa istirahat kayak gitu. Sehingga jagung itu ketika disimpan di pasar ya, dia akan tidak akan tumbuh ya, karena dia sedang berada dalam masa dormansi kayak gitu. Nah, berakhirnya masa dormansi biji itu ketika biji mulai tumbuh menjadi tumbuhan baru yang disebut dengan tahapan perkecambahan. Jadi baru dormansi biji itu berakhir kayak gitu ya. Nah, nanti akan muncul perkecambahan. Nah, lamanya masa dormansi biji, setiap jenis tumbuhan itu berbeda-beda kayak gitu. Nah, ini contoh dari jagung ya, jagung kayak gitu. Nah, ini contoh yang lain. Kalau yang tadi itu monokotil ya, monokotil. Nah, kalau yang ini dikotil ya kayak gitu. Nah, baik anak sekalian, bagaimana perkembangbiakan tumbuhan untuk gimnospermae? Nah, gimnospermae itu adalah tanaman yang berbijinya terbuka kayak gitu ya, berbijinya terbuka. Jadi pada gimnospermae tumbuhan biji terbuka itu karena bijinya tidak dikelilingi oleh kulit buah. Contoh tumbuhan gimnospermae apa? Ya, contohnya pinus ya, pohon ginkgo, pakis haji. Ini masuk kepada gimnospermae kayak gitu. Ya, masuk kepada gimnospermae. Nah, untuk generatifnya, maka tumbuhan gimnospermae ini tidak memiliki bunga sebagai alat reproduksi generatif. Lalu apa organ perkembangbiakan generatifnya? Nah, organ perkembangbiakan generatif tumbuhan pada gimnospermae ini yaitu strobilus atau runjung sebagai alat reproduksi kawinnya. Jadi ada strobilus ya, bukan bunga kayak gitu ya. Nah, ini strobilus ya. Kemudian ini di mana nih, di pinus ya kayak gitu. Nah, ini kemudian penyerbukan pada tumbuhan gimnospermae ini terjadi apabila serbuk sari itu menempel pada liang bakal biji. Lalu serbuk sari akan tertangkap oleh cairan yang terdapat di lubang bakal biji kayak gitu. Jika cairan menguap, maka serbuk sari akan dapat masuk ke bakal biji dan terjadilah pembuahan. Jadi terjadi pembuahan di sana. Biji tumbuh di dalam megasporopil ovarium ya, dan dilengkapi dengan sayap kayak gitu ya. Nah, itu kayak gitu. Nah, ini strobilus ya, strobilus yang telah pecah, ada strobilus yang belum pecah kayak gitu. Nah, ini untuk fasenya di tumbuhan gimnospermae ya, ada strobilus jantan, betina, kemudian ada microsporangium, ada megasporangium, kemudian sel induk microspora. Kalau yang di sini sel induknya megaspora kayak gitu ya. Kemudian dia akan menjadi mikrospora ya. Kalau yang di sebelahnya dia akan menjadi megaspora. Kemudian gametofit jantan ya, di sini akan menghasilkan gametofit betina. Kemudian dia akan ada muncul serbuk sari, kemudian buluh serbuk sari kayak gitu. Nah, ini untuk tumbuhan gimnospermae ya. Ini
gambarnya sama ya. Kamu bisa melihat gambarnya. Oke. Nah, untuk vegetatif, tumbuhan gimnosperma itu dapat bereproduksi secara tak kawin atau vegetatif. Nah, dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan tunas. Contoh pada tumbuhan pinus ya dan pakis haji. Nah, tumbuhan pinus itu dapat berkembang biak secara vegetatif dengan menggunakan tunas akar ya. Sedangkan tumbuhan pakis haji itu dapat berkembang biak secara vegetatif dengan menggunakan tunas yang disebut dengan bulbil. Itu kalau di pakis haji. Nah, tumbuhan gimnosperma itu dapat bereproduksi secara tak kawin atau vegetatif dengan menggunakan tunas. Contoh pada tumbuhan pinus ya, pakis haji ya, tumbuhan pinus itu berkembang biak secara vegetatif dengan menggunakan tunas akar. Sedangkan pakis haji itu dengan bulbil yang tadi ya, kayak gitu. Nah, ini tunas pakis haji kayak gitu ya. Ini pakis haji. Kemudian bagaimana perkembangbiakan tumbuhan paku? Nah, tadi sudah ya yang tadi. Sekarang kita masuk ke tumbuhan paku. Untuk tumbuhan paku atau Pterodophyta, ini dalam siklus hidupnya itu tumbuhan itu mengalami dua tahapan, yaitu tahap gametofit dan tahap sporofit. Nah, perkembangbiakan generatif tumbuhan paku itu terjadi pada tahap gametofit dengan dihasilkannya sel kelamin jantan dan betina yang kemudian akan mengalami proses fertilisasi. Nah, setelah mengalami proses fertilisasi maka akan terbentuk zigot yang nantinya akan tumbuh menjadi tumbuhan paku yang dapat menghasilkan spora. Dan tahap ini dinamakan dengan tahap sporofit. Jadi ada tahap sporofitnya ya, kayak gitu. Nah, ini perkembangbiakan hidup tumbuhan paku kayak gitu ya. Ada sorus, ada sporangium dan seterusnya kayak gitu. Nah, alat perkembangbiakannya apa? Nah, ini ya, alat perkembangbiakannya itu ketika dia spora itu sudah jadi protalium gitu ya. Protalium di sana ada rhizoid. Nah, di sini itu ada antheridium dan ada archegonium. Antheridium itu menghasilkan gamet jantan, archegonium itu menghasilkan gamet betina ya, kayak gitu. Nah, setelah dia pembuahan fertilisasi maka akan menjadi zigot sampai kemudian akhirnya dia akan tumbuh di protalium dan kemudian akhirnya menjadi tanaman baru kayak gitu. Nah, itu untuk perkembangan hidup tumbuhan paku. Oke, ini bagannya ya, jadi ada spora, kemudian protalium. Dari protalium itu nanti akan ada antheridium, ada archegonium. Ini akan menghasilkan spermatozoid, sedangkan yang ini akan menghasilkan ovum. Sampai kemudian terjadilah peleburan menjadi zigot gitu ya, jadi zigot. Tumbuhan paku ya, nanti kalau sudah jadi zigot dia akan menjadi tumbuhan paku yang homospora atau sporofit ya. Kemudian sporofitnya nanti akan jadi sporofil. Setelah itu sporofil akan menjadi sporangium. Setelah itu akan menjadi spora lagi gitu, dan seterusnya, yaitu daurnya ya. Baik, untuk vegetatifnya, perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan paku itu dilakukan dengan rizoma. Jadi rizoma dapat tumbuh ke segala arah dan membentuk koloni tumbuhan paku yang baru. Rizoma itu apa? Ya, kemarin kita udah bahas, rizoma itu adalah batang yang tumbuh di dalam tanah kayak gitu. Baik, anak-anak sekalian, selanjutnya perkembangbiakan tumbuhan lumut ya, atau bryophyta kayak gitu. Baik, untuk tumbuhan lumut atau bryophyta, nah ini tumbuhan lumut dia mengalami perkembangbiakan secara generatif dan vegetatif dalam satu kali siklus hidupnya. Perkembangbiakan generatif tumbuhan lumut dia menghasilkan gamet jantan dan gamet betina pada tahap gametofitnya. Nah, pada tahap sporofit tumbuhan lumut itu akan menghasilkan spora kayak gitu. Jadi ada spora ya. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif tumbuhan lumut dapat melalui kuncup ya, atau gimae kayak gitu. Nah, ini gambarnya untuk perkembangan hidup lumut ya. Ada kotak sporanya, kemudian ada meiosis ya terjadi di sini. Kemudian jadi spora, kemudian sporanya tumbuh menjadi protonema ya. Protonema di dalamnya ada antheridium dan ada archegonium. Antheridium yang dia menghasilkan gamet gamet jantan, sedangkan archegonium dia akan menghasilkan gamet betina.
sampai kemudian akhirnya terjadilah fertilisasi. Ini terjadi pada musim hujan ya, musim hujan. Kemudian itu jadi zigot ya, zigot. Setelah zigot tumbuhan lumut yang muda ya, jadi tumbuhan lumut yang muda atau sporopit muda, sampai kemudian akhirnya dia menjadi tumbuhan lumut yang menghasilkan spora atau sporopit kayak gitu ya. Nah, itu untuk tumbuhan lumut. Nah, ini bagannya ya, bisa kamu lihat ya. Jadi spora ini masih N, kemudian ada protonema, ada tumbuhan lumut ya. Kesininya sama ya, ada antheridium, ada archegonium ya, yang menghasilkan spermatozoid, sel telur ya, kemudian zigot yang akhirnya menjadi sporopit dan akhirnya kembali lagi menjadi spora kayak gitu. Ya, silakan bisa dipahami ya. Kamu bisa di screenshot itunya ya, gambarnya. Baik, anak-anak sekalian, perlu diketahui ya, ada istilah metagenesis. Apa itu metagenesis? Metagenesis itu adalah pergiliran keturunan yang melibatkan dua fase sekaligus ya, yaitu fase generatif dan fase vegetatif. Nah, fase generatifnya melalui pembuahan, ditandai dengan peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, sedangkan fase vegetatifnya itu melalui pembentukan spora. Nah, itu disebut dengan metagenesis ya. Ini terjadi pada paku maupun pada lumut kayak gitu ya, paku maupun pada lumut. Baik, sedikit lagi ya, bagaimana teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, ini untuk teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan, ini bagannya kamu bisa lihat, ada hidroponik. Ini penanaman tumbuhannya dengan cara menggunakan larutan nutrisi dan mineral dalam air tanpa menggunakan tanah kayak gitu. Kemudian ada vertikultur ya, ini instalasinya secara vertikal ya, dengan tujuan meningkatkan jumlah tanaman. Kemudian ada kultur jaringan. Nah, ini kultur jaringan itu metode perbanyakan tumbuhan dengan cara mengambil suatu bagian dari tanaman seperti sel atau sekelompok sel, jaringan atau organ kayak gitu. Nah, ini hidroponik ya, indah banget ya, ini di sekolah bagus banget ya, ini hidroponik. Kemudian ini contoh hidroponik paprika kayak gitu ya, tanamannya. Kemudian berikutnya ada tomat ya, ini contohnya pada tomat. Hidroponik tomat juga bisa ya, salada juga. Ada terong. Nah, ini kamu suka terong nggak kayak gitu, ini bisa hidroponik ya. Kemudian timun juga ya, timun juga bisa ternyata kayak gitu. Nah, ini salada, timun, bayam, tomat, wortel dan sebagainya. Nah, ini dapat ditanam langsung dalam wadah yang berisi nutrisi atau ditambah dengan medium yang tak larut dalam air. Ya, misalnya kerikil, arang, sekam, spon, serbuk, kayu dan sebagainya kayak gitu. Jadi ilmuwan itu menemukan bahwa tumbuhan menyerap nutrisi yang penting dalam bentuk ion-ion yang terlarut dalam air kayak gitu. Ini ya. Nah, ini vertikultur. Ini cocok untuk daerah perkotaan ya, yang lahannya terbatas, bagus banget ya. Kalau kultur jaringan ini, jadi bagian tanaman yang telah diambil ditumbuhkan dalam kondisi steril pada medium yang mengandung nutrisi dan zat pengatur tumbuh hormon ya. Jadi zat pengatur tumbuh atau ada hormon. Nah, bagian tanaman akan dapat memperbanyak diri dan berkembang menjadi tanaman yang memiliki organ lengkap, yaitu akar, batang dan daun kayak gitu. Nah, ini kultur jaringan. Untuk prosesnya ya seperti ini. Oke. Nah, ukuran biji anggrek ya, ini kultur jaringan ini contohnya untuk biji anggrek ya. Biji anggrek itu sangat kecil, hampir menyerupai tepung, maka jumlah cadangan makanan dalam biji juga sangat sedikit, sehingga sulit bagi biji anggrek itu untuk tumbuh. Makanya dibantu dengan kultur jaringan. Nah, ini kamu bisa lihat ya bagaimana prosesnya. Baik, anak-anakku sekalian ya, itu sudah selesai ya untuk perkembangbiakan pada tumbuhan.
Selanjutnya kita akan lanjutkan di episode bagian yang ketiga, bagaimana sistem perkembangbiakan pada hewan. Baik, itu saja barangkali untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa yang belum menuliskan nama kelas silahkan bisa dituliskan di kolom chat maupun di komentar. Baik, kita tutup pertemuan kali ini dengan istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di bagian yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cita-cita